Assalamualaikum anak soleh dan solehanya Miss. Hari ini kita lanjut pelajaran matematika dengan materi yaitu penyajian dan penafsiran data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Nah, anandaku, disimak dengan baik penjelasan berikut dari Miss. Yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang diagram batang. Diagram batang menggunakan gambar batang untuk mewakili data yang disajikan. Batang yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama. Dalam hal ini, tinggi batang menunjukkan banyak data. Susunan batangnya dapat mendatar ataupun tegak. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuat diagram batang antara lain, yang pertama, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Yang kedua, sumbu mendatar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Demikian pula sumbu tegaknya. Skala pada sumbu mendatar dengan skala pada sumbu tegak tidak perlu sama. Skala itu jarak ya nak. Nah, yang ketiga, jika diagram batang dibuat tegak, maka sumbu mendatar menyatakan keterangan atau fakta mengenai kejadian atau peristiwa, sedangkan sumbu tegaknya menyatakan frekuensi atau banyaknya data ya sebagai keterangan. Nah, yang keempat, jika diagram batang dibuat secara horizontal, maka sumbu tegak menyatakan keterangan atau fakta mengenai peristiwa, sedangkan sumbu mendatarnya menyatakan frekuensi keterangan. Yang kelima, tunjukkan satu batang untuk mewakili frekuensi data tertentu. Yang keenam, arsirlah batang yang memenuhi frekuensi data. Dan yang ketujuh, berilah judul diagram batang. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembuatan diagram batang, silakan anandaku perhatikan contoh soal berikut. Berikut data tentang olahraga kegemaran siswa kelas 5 SD Cemara. Bidang olahraga dan banyak siswa disajikan dalam tabel. Sepak bola sebanyak 12 siswa, bola voli sebanyak 8 siswa, bulu tangkis sebanyak 7 siswa, renang 4 siswa, lari 2 siswa, senam lantai 1 siswa, dan bola basket 6 siswa. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Nah, data yang disajikan dalam tabel ini kita mau sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, setelah mengikuti langkah-langkah pembuatan diagram batang, maka kita buat diagram batangnya seperti berikut. Diagram batang ini berbentuk tegak ya nak, dimana sebagai sumbu tegak itu adalah frekuensi atau banyak data. Dalam hal ini pada soal itu banyak siswa. Dan yang sebagai sumbu mendatarnya yaitu sebagai keterangan atau fakta atau peristiwa, yang dalam soal ini adalah bidang olahraga. Kita buat batangnya dengan skala yang sesuai. Sama juga banyak siswanya kita buat skalanya ya nak. Kalau di sini kita buat skala kelipatan 2. Nah, kita buatlah diagram batangnya masing-masing. Sepak bola banyak siswanya 12, bola voli 8 sejajar ya. Bulu tangkis 7, renang 4, lari ada 2, senam lantai 1, dan bola basket ada 6. Jadi diagram batangnya dibuat seperti ini. Lalu diarsirlah batangnya supaya lebih menarik. Jadi seperti ini ya nak cara membuat diagram batang. Selanjutnya membaca dan menafsirkan diagram batang. Nah, anandaku, coba diperhatikan contoh soal berikut. Data tentang hasil panen padi selama 6 tahun disajikan dalam diagram batang berikut. Bacalah dan tafsirkan data tersebut. Nah, anandaku, coba diperhatikan diagram batangnya. Pada sumbu tegak menyatakan frekuensi, dalam hal ini hasil panen dalam satuan ton. Dan yang sebagai sumbu mendatarnya menyatakan keterangan atau peristiwa. Dalam hal ini sebagai sumbu mendatarnya menyatakan tahun. Nah, kita lihat pada tahun 2011 banyak yang dihasilkan adalah 12 ton, 2012 sebanyak 6 ton, 2013 sebanyak 10 ton, 2014 sebanyak 16 ton, 2015 sebanyak 4 ton, dan 2016 sebanyak 10 ton.
Sehingga berdasarkan diagram batang di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil panen padi paling banyak terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 16 ton. Yang kedua, hasil panen padi pada tahun 2012 sebesar 6 ton. Yang ketiga, hasil panen padi sebesar 10 ton terjadi pada tahun 2013 dan 2016. Dan yang keempat, total hasil panen padi dari tahun 2011 sampai tahun 2016 adalah 58 ton. Dijumlahkan semua ya nak dari tahun 2011 sampai 2016. Selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang diagram garis. Diagram garis menggunakan garis untuk mewakili data yang disajikan. Umumnya diagram garis digunakan untuk melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam periode tertentu. Adapun langkah-langkah untuk menggambar diagram garis antara lain, yang pertama, buatlah sumbu mendatar untuk menunjukkan waktu dan sumbu tegak untuk menunjukkan data yang berubah menurut waktu pada kertas grafik. Yang kedua, gambarkan titik-titik koordinat yang menunjukkan data pengamatan pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, hubungkan titik-titik tadi secara berurutan dengan ruas garis. Nah, sama dengan diagram batang tadi anak, langkah-langkahnya cuma yang membedakan kalau diagram garis kita menghubungkan titik-titiknya sehingga membentuk garis. Kalau diagram batang kita membuat batang untuk setiap data yang diketahui anak. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh soal berikut. Suhu udara yang tercatat dalam suatu hari pada musim penghujan sebagai berikut. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram garis. Nah, anandaku, diperhatikan dengan baik data yang ada pada tabel. Pada tabel terdapat pukul dan suhu udara dalam satuan derajat Celcius. Pada pukul 6 suhu udaranya 15 derajat Celcius. Pada pukul 9 suhu udaranya 22 derajat Celcius. Pada pukul 12 suhu udaranya 28 derajat Celcius. Pada pukul 15 20 derajat Celcius. Pada pukul 18 19 derajat Celcius dan pada pukul 21 suhu udaranya 17 derajat Celcius. Kita buat diagram garisnya dengan mengikuti langkah-langkah pembuatan diagram garis tadi, sehingga terbentuklah diagram garisnya seperti berikut. Nah, sama dengan diagram batang ya nak, pada sumbu tegaknya yaitu menyatakan frekuensi. Dalam hal ini yaitu suhu udara dalam satuan derajat Celcius. Nah, ini menggunakan skala 5 ya, atau kelipatan 5, 10 sampai 30. Dan pada sumbu mendatarnya yang menyatakan keterangan atau fakta atau peristiwa. Dalam hal ini yaitu yang menyatakan pukul atau waktu. Nah, kita lihat pada pukul 6 suhu udaranya yaitu 15 derajat Celcius. Kita hubungkan dengan menggunakan garis putus-putus seperti ini. Pada pukul 9 yaitu 22 derajat Celcius, kita hubungkan juga. Pada pukul 12 28 derajat Celcius. Pada pukul 15 20 derajat Celcius. Pada pukul 18 19 derajat Celcius dan pada pukul 21 yaitu 17 derajat Celcius. Nah, garis putus-putus yang tadi kita beri titik besar atau nokta ya. Kemudian titik-titik itu kita hubungkan sehingga terbentuklah diagram garis seperti ini. Jadi seperti ini anak cara membuat diagram garis. Selanjutnya membaca dan menafsirkan diagram garis. Anandaku, coba perhatikan contoh soal berikut. Data tentang hasil penjualan beras selama seminggu ditampilkan dalam diagram garis berikut. Bacalah dan tafsirkan data tersebut. Nah, anandaku, diperhatikan diagram garisnya. Pada sumbu tegak menyatakan penjualan dalam satuan kuintal dan pada sumbu mendatar menyatakan hari. Kita lihat pada hari pertama penjualannya 4 kuintal, pada hari kedua 8 kuintal, pada hari ketiga 2 kuintal, pada hari keempat 8 kuintal, pada hari kelima 12 kuintal, pada hari keenam 10 kuintal dan pada hari ketujuh 8 kuintal. Sehingga berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui atau ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan beras paling banyak terjadi pada hari kelima, yaitu sebesar 12 kuintal.
Yang kedua, penjualan beras pada hari kedua yaitu sebesar 8 kuintal. Yang ketiga, penjualan beras sebesar 10 kuintal terjadi pada hari ke-6. Dan yang keempat, total penjualan beras dari hari pertama sampai hari ke-7 adalah 52 kuintal. Dijumlahkan ya nak, dari hari pertama sampai hari ke-7. Nah, seperti itu ya nak cara membuat diagram batang dan diagram garis, serta cara membaca dan menafsirkan diagram batang dan diagram garis. Selanjutnya, silakan anandaku mengerjakan soal-soal berikut. Ada 3 nomor soal ya nak. Ditulis soal dan jawabannya dengan rapi. Miss tunggu tugasnya. Sekian dan terima kasih.